Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadam Safa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzarriyyati wa ahli baiti wa ansari wa asari. Al-Fatihah khususan mu'allif kitab Safinatun Najah Syekh Salim Ismail bin Sa'id Al-Hadrami rahimallahu wa usulihi wa furhi. Al-Fatihah khususan abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa kulli syekhina wa murabbina wa usulihim wa furuhim sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim qala al mu'allif rahimallahu ta'ala fi darain amin faslun yabutulus saumu pasal menerangkan membatalkan puasa. Ya betul saumu biriddatin. Yang pertama yang membatalkan puasa biriddah. Apa itu biriddah? Biriddah ay murtadun. Murtad. Kalau murtad otomatis berarti batal puasa. Nah, murtad pada zaman dahulu hanya kalimat dapat mengatakan kufur karena Allah. Kufur karena Allah itu bermacam-macam. Zaman Rasulullah tidak mengakui adanya Allah dan Rasulnya. Nauzubillah summa nauzubillah, zaman Rasul udah ada yang murtad. Udah. Ketika Rasulullah tufi. Rasulullah meninggal itu udah ada yang murtad. Yang kedua, Nabi. Sekarang hampir mau ada yang mau jadiin Nabi. Entah itu Nabi dari umat Islam atau umat Kristen. Ada. Nah, sebelum zaman sekarang ada yang mengakui Nabi, zaman Rasul udah ada, jadi jangan heran. Intinya adalah Rasulullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu akhir khatamul anbiya, akhir atau tidak akhir para nabi atau tidak ada nabi-nabi lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bontot kalau bahasa kita ya. Bontot yang terakhir ya. Bontot Nabi terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Sedangkan kufur ada yang namanya kufur sugro atau kufur kubro. Kalau kubro udah terang-terangan. Kalau sugro hampir kita dapat lisan. Murtad dalam artian mengingkari kalimat syahadah, nggak percaya, nggak mau bersaksi. Yang kedua, ada yang namanya bisa juga dikatakan murtadnya murtad shogir, tapi jujur itu namanya juga murtad. Seperti kalimat kufur kafir, kufur nikmat sama aja, hampir sama. Kufur nikmat nggak bersyukur sama Allah namanya kufur nikmat. Sedangkan murtad di dalam kaidah mengatakan dia keluar daripada agama Islam, keluar dari memeluk agama Islam. Itu kaidahnya. Nah, sedangkan kita di dalam ilmu tauhid ada yang mengatakan bisa dikatakan kufur, itu bisa juga menjadi kalimat murtad. Contoh, kita percaya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh jangan jauh-jauh dah bahasa orang Kejawen atau apa namanya? Buhun. Ini Kris punya kekuatan. Ini apa punya ini ya. Nah, itu disebut juga musyrik. Nah, musyrik itu ntar mendekati damai kemurtadan yang lebih kecilnya. Ada pula yang mengatakan lebih detail lagi, yang lebih kecil. Apa contohnya? Obat.
Coba dah, tanpa kita sadari, kita minum obat bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan obat, bukan yang menyembuhkan Allah. Contoh, sakit kepala, apa yang kita cari? Panadol, Bodrek, Paramek. Yang biasa minum Panadol maunya Panadol, yang biasa Paramek maunya Paramek. Yang biasanya Bodrek maunya Bodrek. Padahal obat tersebut, apakah obat tersebut yang bisa menyembuhkan penyakit? Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Nah, di sini ada namanya ilmu. Ilmu ini biar kita nggak menjadi musyrik, nggak menjadi kufur. Apa itu? Bismillah, dengan wasilah. Karena manusia hidup pasti pakai wasilah atau jembatan atau perantara. Perantara yang kerja, sebab kerja perantaranya dapat gaji. Yang dagang, perantara dagang dapat duit, dapat untung. Itu hanya perantara. Yang nganggur, ya sama perantara. Sebab nganggur, dia ngapain? Hidupnya senang. Semua perantara. Makan perantara. Bisa jadi yang hanya perantara yang mengenyangkan Allah. Guru, kan ada. Kayak makan, kenyang. Ini enggak? Ada yang makan kenyang-kenyang, ada enggak? Ada juga. Terkadang nggak ada. Tapi nggak pungkirin coba. Nanti sudah tua nih, nauzubillah cuma ya. Ada orang tua umur 80 atau 90 dikasih makan. Ditanya, udah makan? Belum. Belum dikasih makan gua. Tuh, padahal 1 jam yang tadi udah makan. Ada yang ngomong begitu nggak? Ada yang berkata begitu nggak? Ada. Banyak. Itu satu. Yang kedua, makanya segala sesuatu itu bismillah dijadikan perantara, sebab wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab paramek, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Paham? Ya Allah, kenyangkanlah perutku, wasilah ini nasi, wasilah makan. Biar aku dapat ibadah kepadamu ya Allah. Nah, itu salah satunya. Ya. Ilmu yang paling dasar. Cuma terkadang kita lupa, lalai. Nah, belajar. Mau yang tua, yang muda, yang ustadz, yang kiai, yang habaib, atau siapapun. Wajib judulnya belajar. Guru gimana lah? Sama. Guru aja mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan wasilah ini obat. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebab saya kerja, saya mencari nafkah. Beri aku rezeki yang banyak, yang berkah ya Allah. Buat anak istri. Itu sebab. Paham? Ya Allah, sebab saya puasa. Yang kau tujukan, yang kau ajarkan, yang kau tunjukkan. Berilah kesehatan jasmani dan rohani. Kuatkanlah iman Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Makanya kaidah pertama dalam puasa, nggak ada orang puasa itu bisa mati, nggak ada. Kalau lapar iya karena kagak makan. Tapi ada puasa nggak lapar, buktiin. Ada namanya rumus. Caranya ketika kita puasa nih, malam sahur misalkan, pagi lapar, ya kerja. Malamnya itu minum air yang banyak. Ketika sebelum sahur, minum air. Resikonya cuma satu, kencing. Dah. Tapi sudah kencing, nggak beser. Paling sekali 2 kali lah. Sisanya apa? Nggak ada cerita lapar. Kenapa? Karena sebab lapar, karena air di dalam tubuh kurang. Biasanya ini satu gayung. Yang apa tuh?
satu cuntang, apa satu cuntang, satu gelas air gede nih. Tambahin, jangan satu gelas. Jadi dua gelas. Minum jangan klok-klok-klok begitu, jangan. Berapa menit minum, 3 menit minum. Terus, atau malamnya mau habis sholat taraweh, minum. Jangan es, dibanyakin, minum air putih. Sampai dia sahur. Mau imsak, minum air putih. Insya Allah pagi sampai siang, kalau dia kerja, insya Allah nggak mengenal lapar. Apalagi capek. Itu rumusnya sebenarnya mah. Terus, yang kedua, ya betul saumu yang bisa membatalkan atau yang membatalkan puasa al-haidin atau haidin, yaitu dengan sebab haid. Nah, haid ini buat perempuan. Kalau laki ada haid nggak? Banyak. Nggak ada orang haid laki-laki. Berarti ini haid ini khusus buat perempuan. Wasalisu nifasin. Yang ketiga yaitu nifas, yang melahirkan. Wiladah, melahirkan. Nifas, sebab melahirkan, dia tumbuh apa namanya, darah nifas. Warabi'u wiladatin, melahirkan. Nifas, lahir dulu, bukan nifas dulu. Lahiran dulu, habis lahiran baru nifas. Tuh. Buat siapa? Buat perempuan. Wal khamisu jununin walau lahzatan. Yang kelima yaitu gila meskipun sebentar. Nih. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu sebab gila. Walau lahzatan, sekalipun sebentar. Gila ini apa? Ya udah hilang-hilang ingatan semua. Itu disebut juga gila. Wasitta warab wasabi'ah bi'igma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahari. Yang keenam adalah pingsan dan mabuk jika terjadi di siang hari min jiman nahar, yaitu pingsan. Ya, ada pula yang mengatakan pingsan ini adalah kesurupan. Ada yang mengatakan kesurupan. Kesurupan kita ada dua ya, Bro. Ada yang full, ada yang setengah-setengah. Tuh. Kalau yang setengah-setengah mungkin bahasanya pakai nyambat ngelu kali ya. Gitu. Tapi kalau yang benar kesurupan asli, itu kan, itu bisa dikatakan bisa batal puasa. Karena dia nggak ingat. Karena jiwanya, rohnya dikuasai oleh makhluk yang lain, bukan rohnya dia. Tuh. Pingsan termasuk belum, nggak sadar apa-apa tuh. Bisa batal puasa. Mabok. Nah, maboknya di sini apa? Ya kalau mabok minum tetap aja dia judulnya apa? Batal, orang udah minum mabok. Iya gitu. Ya. Nah, mabok di sini dikatakan mabok yang tidak adanya sabab. Kalau adanya sabab, contoh naik mobil. Odoy naik mobil dari mana? Dari sini ke Jawa, buat jadi celeng udah. Enggak, bulan puasa, mabok. Termasuk batal tidak. Nah, itu ada sebabnya. Nggak apa-apa. Ada mengatakan itu mabok bukan sebab membatalkan puasa karena di perjalanan. Kalau mabok nggak ada sebab, dalam artian nggak ada ketahuannya di mabok, ya itu bisa membatalkan puasa. Apa itu? Ya, misalnya jalan-jalan, nggak tahu mabok, nggak, belum puasa, lagi jalan kaki, apa lagi kemana? Bukan ada sebab tujuan, ya jalan. Mabok, muntah, pulang, gubrak jatuh, nah, itu batal puasa. Terus di sini dalam pembagian ke-6, ke-7 ini yang membatalkan puasa apabila
orang tersebut tidak ada yang 7 ini, maka dia tidak bisa batal puasa. Guru, 7-nya nggak ada, tapi nggak puasa, ya bukan disebut batal puasa. Guru lupa bagaimana? Nah di sini ada, nah kan kemarin dibilangin, ketika orang lupa dalam puasa, ketika itu diteruskan puasanya, maka rezeki nomplok buat dirinya. Mohon maaf, nggak semuanya Allah kasih lupa. Nggak ustadznya, ustazahnya, hajahnya, hajinya, kiainya, habaibnya, ulamanya, orang beragajulan sekalipun. Ketika Allah kasih lupa, tetap lupa. Paham? Ada saya punya murid, alhamdulillah pada tahun 2000 berapa ya? 2005. Nggak lama pulang dari Yaman tuh. Dia kebetulan jadi bos itu apa namanya? SDSB Togel. Jadi bos. Jadi bosnya bandarnya. Sholatnya ya gitu awang-awangan. Puasanya juga sama. Kebetulan ngaji. Habis ngaji terus istighosa inget capek ikut-ikutan gitu iya udah ikut-ikutan nggak jadi masalah. Boleh nggak? Boleh. Kebetulan bulan puasa dia makan. Puasa ketiga dia makan. Dia makan di warteg. Dia makan aja. Dia lupa dia niat puasa. Dia puasa. Pas dapet hampir mau habis kurang lebih 3 sendok lah. Sendok apa namanya? Sendok makan. Ini mau habis tiga sendok. Dia inget puasa. Hop, dia lepain mulut. Ya Allah, gue puasa. Yang ada di situ dihinain semua. Gaya lu puasa. Udah makan. Lah beneran saya puasa. Dilepas dibayar dilupa. Dia keluar. Dari luar situ ke rumah. Gedor-gedor. Kenapaan? Guru saya lupa puasa. Terus saya udah makan. Juga belum minum. Serat ini. Cakukan. Gimana guru? Bang Haji gimana? Lo mau terusin nggak? Kalau terusin dapatnya ini. Berarti rezeki ente di dalam perut ente adalah makanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ente nggak terusin, berarti batal puasa ente, berarti jangan harapnya ada. Wah, saya orang bejat, saya orang begini. Saya terusin dulu, cekukan. Nah, itu kan saya mati. Dari cekukan itu, tok, ketemu ya, tok, sampai mau asar, cegukan, tok. Terus pas mau azan kayak orang mau mati. Kurang lebih 5:30. Orang kecekek. Saking pengennya dapat makanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Ya. Bini suruh minum, anak suruh enggak, gue mati sekalian. Gue udah capek juga hidup. Kapan lagi gue makan surga? Belum tentu gue mati gue masuk surga. Belum tentu gue mati disenangin sama lu pada. Sekarang dah terserah. Gue ngikutin Bang Haji, ilmu yang kemarin gue ngaji. Pas mau cekek gue mati tuh 5:30. Dipaksain sama dia. Tidur, cungkil, terserah dah. Serah ya loh. Kelar, walhasil maghrib. Dia minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air, kelar minum air, pas azan minum jatuh gubrak. Jatuh di gubrak. Pas jatuh gubrak, bangun-bangun jam 11, setengah 12. Sadar. Semua pada putih. Pada dingin. Dia bilang napasnya masih ada. Dibiarin. Jangan apa-apain. Pas bangun cerita, langsung di situ sujud. Allah, ampun ya Allah. Dan selesai ternyata dengan izin dan ridhonya Allah, itu orang dibawa rohnya ya. Dibawa tuh keliling. Tuh, lu begitu.
Mulai detik itu, alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah karena memang himahnya pengen gede, enggak. Padahal mohon maaf, ya ahli maksiat, ya mungkin dari kalangan ente pada nggak ada apa-apanya dia maksiat sama dia. Udah kelar begitu, selesai. Dia ngaji, dia ngaji bareng sama Umi, bareng sama guru, sama anak kayak model ulum tuh. Udah tua, udah jenggotan, ngaja. Cuma masya Allah, daya tangkapnya cepat. Sholat semuanya ibadah, udah selesai tinggalin. Udah kelar. Sampai sekarang belum mati-mati, mintanya cuma satu. Ya Allah mati kapan ini ya Allah saya. Sampai sekarang belum mati-mati, belum. Kelakuannya itu kira kelakuannya. Dagang. Lu punya dagangan nggak? Punya. Ini gue dagangin. Sama bininya udah ditinggalin. Sama bininya udah ditinggalin. Dia nafkahin anaknya dua. Maksudnya. Ini sekarang anaknya udah universitas. Jadi yang punya dagangan nih. Ini gue dagangin ya. Dari lu berapa? 10.000. Lebih boleh nggak? Boleh. Keliling itu hari. Waktu sholat. Kalau ketemu, telepon. Udah kerjain juga. Doain menatu. Ya Allah, kapan ini saya mati, ya Allah. Kalau ketemu nggak boleh begitu. Istighfar. Ya saya udah guru, saya udah istighfar. Kayak udah capek di dunia. Lah kalau capek nggak perlu bertahun-tahun. Itu dia, doa saya nggak dikabul-kabul. Lah bagus. Berarti Allah apa, suruh rubah. Ya Alhamdulillah buat ibadahnya, Masya Allah. Buat sedekahnya, Masya Allah. Punya duit, Masya Allah. Udah Masya Allah aja semua. Berbuat baik, Masya Allah. Diapain keplakin, dikatain orang, kagak. Dikatain, namanya marah, kagak. Lu kan bejat dulunya lu, kalau tinggal bini, aja tinggal bini. Yang biasa bercanda begitu. Dia biar enak. Kebal itu bahasanya udah nggak pernah berantem sama tetangga, ngomongin terserah. Terkenal itu. Di Kemayoran. Rumahnya rumah sendiri. Kalau buat bahasa kasar, siapa rumah siapa ya? Odoy dah. Bagusan rumah ente doy. Oh Maja, bagusan rumah Maja sama dia. Ya begitu dah. Alhamdulillah. Tapi masuk rumahnya, siapapun pengen masuk rumahnya itu yang gendel. Allah udah kasih kenikmatan dunia, ya sebab surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pengen masuk ke dalam nggak pernah dikasih. Kagak. Rombak gua kecelek apa? Ini belum apa namanya? Belum bukan keram apa namanya? Tehel. Tehel apa tahun 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 kipik tehel. Hah? Iya. Lemah ini kagak ada. Apa sih itu? Bangku. Karpet doang. Kabel orang pengen masuk. Situ adem aja. Adem aja. Nggak ada apa-apa. Bapak apa anaknya cuma dua. Sisanya dibawa sama bininya. Tinggal bininya sampai sekarang. Anaknya udah universitas. Masya Allah. Itu sebab wasilahnya apa? Pengen maksain. Karena sebab ngaji, dia tahu ilmunya. Gue nggak mau batalin puasa. Sebab apa nih? Dapat kenikmatan. Dia bisa batal, nggak membatalkan puasa. Kita kan belum tentu. Ayo deh coba. Siapapun lagi belum tentu. Ya mudah-mudahan kita termasuk semuanya yang dilupain Allah kalau lagi puasa dapat surganya Allah Subhanahu wa taala dari makanannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-temannya udah pada meninggal masih utuh. Utuh, masih apa namanya? Kacamatanya kagak, kuping masih dengar, gigi masih utuh. Sehat bugar. Sakit meriang kagak sampai sekarang belum pernah sakit sebab dulu itu tuh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan suatu hidayah, suatu manfaat, maziah buat seorang hamba, maka tidak pilih kasih siapapun juga. Ada yang pesantren, ada yang ngaku-ngaku. Enggak ngaku ketemu malaikat, ngaku ketemu rasul, ngaku ketemu nabi-nabi yang lain.
ya sudah jadi namanya pikirannya udah hilang. Nauzubillah summa nauzubillah. Macam-macam. Jadi bahasa di sini garis besarnya jangan pernah kita meremehkan orang yang kecil, jangan pernah kita meremehkan orang yang nggak pernah ibadah sama Allah, enggak. Ya sudah. Tapi kita hanya butuh menginformasikan atau menghimbau atau mengajak. Ayo sholat, ayo berbuat baik, amal ma'ruf nahi munkar. Ajak aja, ajak. Nggak mau ya udah. Gitu. Karena kenapa? Karena hidayah itu semua hidayah. Hidayah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita, kalangan kita berapa banyak orang yang nggak ibadah kepada Allah. Ya wajib kita ajak. Ayo sholat. Dan nitip. Oh yaudah tan nitip. Nitipnya sama malaikat Jibril sama malaikat Israil. Pilih dua. Lo mau dititip malaikat Jibril apa malaikat Israil? Kalau nitip sholat buat malaikat Jibril, berarti Allah kasih hidayah, masih mending. Mudah-mudahan didapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau titipan nitip gue sholatnya malaikat Israil, berarti mati gitu doang. Paham ya? Ya, sekarang sesuatu mati kita syiar dan dakwah, belajar untuk syiar dan dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Jangan pernah kita berkata dan nggak mau, gua aja belum benar. Ngajak pelan-pelan. Walaupun kita belum benar, kita ngajak menjadi orang yang benar, yang lebih baik dan lebih baik siapapun itu. Ayo belajar dan belajar yang baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Penjahat belum tentu nggak bisa baik. Kiai, ustadz belum tentu dia baik. Ustadz ilmunya banyak, nggak diamalin, hanya buat orang, sama juga nggak baik. Amalin satu ilmu, insya Allah manfaat gitu ilmu. Sedikit yang kita dapat, sedikit kita amalkan, segala sesuatu insya Allah menjadi nikmat, menjadi manfaat, menjadi berlipat-lipat, berlipat-lipat kebaikan. Ngajak aja. Ayo. Nal, ngaji Nal. Ayo. Dia duluan dah. Misalkan. Beb ngaji, Beb. Ayo Nal, ngaji Nal. Kata Jenal, iya Beb, duluan dah. Ya udah. Andai kata berhasil diajak dalam bentuk kebaikan, maka Allah gantikan, Allah ganjar kebaikan. Kalau enggak, berarti dia sudah dapat diganjar untuk mengajak. Ya udah, selebihnya nggak usah dipaksain. Kenapa? Karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, manusia butuh perantara. Dan perantara ini kita nggak bisa pungkiri. Apa? Ya mau bentuk apapun pasti butuh perantara. Dan perantara ini berhasil atau tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Orang kerja sekian banyak. Ini enggak? Dan kerja dapat duit. Enggak kaya-kaya. Ada yang enggak kerja punya duit. Ada yang dagang, wah udah mati-matian pagi, siang, sore. Untungnya kagak. Ada yang sekali dagang untungnya banyak. Ya, tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Nah, judulnya punya apa? Perantara, punya jembatan. Nah, jembatan ini yang perlu kita perbaiki, gitu loh. Ketika jembatan ini baik, insya Allah biiznillah hasilnya pun akan baik. Kalau jembatannya baik, insya Allah pasti baik. Allah menciptakan makhluknya semua dalam keadaan baik, termasuk iblis. Iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali diciptakan dalam bentuk baik. Tidak ada makhluk Allah yang ibadahnya paling tinggi kecuali iblis. Azazil nih paling tinggi ibadahnya, paling hebat. Malaikat aja kalah. Malaikat kalah ibadahnya sama iblis. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan semua makhluknya
dalam keadaan baik. Tidak ada makhluknya Allah yang nggak baik. Semua baik. Nah, itu nanti ada perjalanan jembatannya. Dia baik atau tidak tergantung dianya. Iblis Allah ciptakan baik. Karena jembatan iblisnya sombong, maka dia jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi. Baik. Jembatannya dilarang. Jangan makan buah khuldi. Dilanggar. Jembatannya dirusak. Baik nggak? Maka timbulnya nggak baik, diusir. Nah, sama nih. Nah, sekarang kita jembatannya baik nggak? Kalau jembatannya baik, hasilnya belum baik, berarti tergantung diri kita. Kitanya bagaimana? Dalam artian kehidupan kita. Guru, saya udah kerja. Ibadah udah benar. Tapi masih begini-begini aja. Ah, bohong. Pasti ada yang nggak baik. Nah, itu dia kita benerin yang nggak baik. Apaan? Ya lihat masing-masing dirinya masing-masing. Yang paham siapa? Diri sendiri. Bismillah. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik, lebih bagus dan lebih bagus dan lebih bagus. Bijahir Rasul atina kulli syai'in bil qabul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu ni'mah wal barakah. Allahumma zidna wa la tankusna kulla syai'in bil barakah ya Allah. Allahumma zidna wa la tankusna kullu ni'matin ma ya Allah bil barakah. Bijahir Rasul atina kulli syai'in bil qabul. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam hadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi ada yang mau nanya, silakan.